Shalom teman-teman, sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Yuk, sebelumnya kita dengarkan peraturan ibadah online hari ini. Pertama, kita harus pakai baju yang rapi ya, karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yang kedua, sungguh-sungguh ya memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus suka disenangkan hatinya. Ketiga, fokus saat ibadah berlangsung ya. Jangan sambil makan-makan, jangan sambil mainan, dan jangan sambil tiduran juga ya. Selamat beribadah teman-teman, siapkan hatimu buat Tuhan. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita kembali datang untuk beribadah online bersama-sama. Sebelum kita mulai, Kak Frans mau tanya dulu nih. Halo Kak Cila, apa kabar? Halo Kak Frans, kabar baik. Ya. Kak Frans gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Pokoknya Tuhan berkati terus, beri kesehatan Puji juga. Tuhan. Nah, Kak Cila, Kak Frans mau tanya. Kak Cila pernah bohong enggak? Pernah Kak, aku pernah bohong. Kapan itu? Kalau pernah? Kayaknya terakhir kemarin Kak. Ih, baru kemarin banget ya? Iya, baru. Waduh, itu masalah apa itu bohongnya? Jadi mama tanya, Cila udah baca Alkitab belum? Terus sebenarnya aku belum baca Kak, tapi aku bilang udah mah gitu. Wih, Itu bohong Kak? nggak boleh itu. Nggak boleh. Nah, adik-adik nggak boleh. Nah, Kak Cila nggak Kak. boleh itu nggak baik. Nah, Iya Kak hari Frans. ini Kak Frans mau bilang buat Kak Cila, kita tidak boleh bohong. Kita harus jujur dan kita juga harus Taat Kak. Terima kasih Kak Frans udah ingetin aku ya. Oh iya. Tapi harus tetap belajar berkata Jujur. jujur, tidak bohong dan harus selalu Taat. taat. Nah adik-adik, sekarang kita semua mau taat, oke? Oke Kak Frans. Nah, kalau kita semua mau taat, adik-adik siapkan hatimu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau melompat memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semuanya adik-adik udah siap yang di rumah? Siap, Iya. Kak. Ayo Kak Cila, aku mau taat. Ayo Kak. Semuanya tepuk tangan. Ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau beribadah Tuhan kepada Tuhan. Meskipun kami masih tetap ibadah di rumah, online Tuhan, kami percaya lawatanmu tetap nyata atas kami Tuhan. Engkau tetap mengurapi kami dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, selidiki hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau mengerti kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ayo adik-adik sungguh-sungguh katakan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kepadamu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat adik-adik, ayo kita sungguh-sungguh lagi berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, diberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, adik-adik kita belajar menyembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya adik-adik,
kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat kami, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan meskipun kami di rumah, meskipun kami masih kecil Tuhan, kami percaya lawatan-Mu nyata atas kami Tuhan. Engkau mengubahkan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan terus untuk berharap kepadamu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita anak-anak Tuhan harus selalu taat. Tidak boleh bohong. Tidak boleh marah, tidak boleh ngambek-ngambek. Iya, Kak. Nah, ya, semuanya adik-adik ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku senang jadi anak Tuhan. Jujur. Semuanya mau? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Iya, adik-adik, sekarang boleh duduk yang manis ya. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu
siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ubah setiap hati kami. Pakai kakak kami yang membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu tersampaikan kepada setiap adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman, katakan amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Ciril mau bobo ya Tuhan Yesus. Berkati Ciril ya Tuhan Yesus. Jagai Ciril ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah sekarang Bobo enak ya, udah malamnya. Mami, tapi aku mau diceritain. Mau ceritain dulu. Iya. Udah mami ceritain habis itu Bobo ya. Oke. Pada suatu hari, Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, sebelum mulai kakak cerita, kakak mau kasih pertanyaan dulu sama adik-adik. Siapa yang suka dikasih hadiah? Oh, pasti banyak yang suka ya adik-adik ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang suka maksa-maksa supaya dapat hadiah? Oh pasti nggak ada ya. Nah, adik-adik hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang menolak hadiah. Kamu tahu hadiahnya itu besar sekali. Seberapa besar kak? Oh kakak kasih tahu. Hadiahnya itu bisa buat beli kebun anggur, bisa buat beli kebun zaitun. Wah, kebun tuh pasti luas-luas ya, dan mahal mesti. Bisa buat beli lembu sapi, bisa juga buat beli kambing domba. Wow, itu pasti hadiahnya besar banget loh. Tapi orang itu bilang, nggak usah, aku nggak mau terima hadiah itu. Wow, itu keren banget ya dia. Siapa ya orang itu? Nah hari ini Kak Pin akan bercerita tentang seseorang yang hebat dipakai Tuhan, tapi dia tidak mata duitan. Dia bekerja sepenuh hatinya buat Tuhan. Dia taat kepada Tuhan sehingga Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Siapa dia? Mari adik-adik siapkan hati mendengarkan firman ini. Kalau dia bisa dipakai Tuhan, adik-adik juga bisa. Kita semua bisa, amin? Amin. Ya. Adik-adik sebelum kita melanjutkan cerita kakak, kita mau buka Alkitab kita dulu dari 2 Raja-Raja 5 ayat 19b sampai 27. Di situ Alkitab berkata, minggu lalu adik-adik pasti belajar kan? Kita cerita tentang Naaman yang disembuhkan Tuhan. Naaman ini orang hebat, dan karena dia sembuh, maka dia terpikir dalam hatinya untuk memberikan hadiah kepada Nabi Elisa yang telah dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dia. Dan dia menawarkan tadi adik-adik, menawarkan emas perak untuk Pak Elisa. Hebatnya Pak Elisa bilang enggak. Wow, tahun itu banyak banget loh adik-adik. Tapi Pak Elisa hebat. Dia bilang tidak. Dia bilang begini, waktu Naaman maksa-maksa, ayolah Pak Elisa, Anda layak mendapatkannya, aku mau kasih, aku mau bilang thank you, terima kasih sekali, aku udah sembuh sekarang, aku bahagia, maka aku akan memberikan ini untukmu. Tapi Elisa bilang apa? Elisa bilang ini, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku jadi pelayan,
sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Wow. Aduh, itu Pak Elisa tulus sekali ya. Dia baik, dia telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Pak Naaman yang sakit kusta sembuh, tapi dia tidak ingin dapat imbalan apa-apa. Dia begitu tulus. Ini hebat nih. Ini nabi yang luar biasa mengasihi Tuhan. Akhirnya ketika Elisa menolak dan bilang tidak akan menerima apa-apa, Naaman juga menghargai. Akhirnya Naaman pulang pergi ke negaranya lagi. Nah, di sini nih akhirnya Elisa itu punya pembantu atau di Alkitab dikatakan bujangnya bernama Gehazi. Gehazi waktu Pak Elisa nolak, dia gini, aduh, ini banyak banget. Aku bisa beli kebun, beli kebun anggur, aku bisa buat hiburan, aku bisa buat beli sapi yang banyak, bikin peternakan, perkebunan. Wah, dia mulai berpikir dalam hatinya dipenuhi dengan keinginan, kerakusan, dia tamak, dia serakah. Saya percaya ini sebenarnya Gehazi sudah melihat pertolongan Tuhan yang banyak melalui Pak Elisa. Tapi kenapa dia masih menginginkan juga nih hadiah ini? Kalau Pak Elisa bilang tidak, harusnya Gehazi sebagai pelayannya Elisa juga bilang tidak juga. Tapi muncul yang di dalam hatinya si Gehazi, wah, mungkin tuanku terlalu segan kali ya. Bagaimana kalau buat aku aja hadiahnya? Wow. Jadi menurut kalian boleh nggak seperti itu? Tentu tidak boleh. Lalu adik-adik, ketika tadi Naaman dan rombongannya sudah jalan pulang, nah tiba-tiba Gehazi datang dari belakang, dia kejar-kejar. Pas dia lagi lari-lari kejar, Naaman lihat, seperti ada suara tuh. Lalu si Gehazi bilang, Pak Naaman, stop sebentar, saya mau bicara. Dia bilang gini, dia ingat ya, keinginannya membuat dia menjadi berbohong. Ya, keinginannya untuk kaya itu membuat dia jadi terpikir untuk berbohong. Benar, memang Alkitab berkata, akan segala kejahatan itu cinta uang. Begitu dia cinta kepada uang tadi, pada pemberian tadi, mulai niat jahat dia mulai ingin berbohong. Lalu dia bilang begini, waktu Gehazi ketemu dengan Naaman, dia bilang gini, Pak, tadi tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku orang muda dari pegunungan Efraim dari antara para nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Jadi si Gehazi ini dia mulai berbohong dengan bilang disuruh Pak Elisa. Hadiahnya dia ternyata mau dia salurkan lagi buat orang lain. Ada nih rombongan nabi yang mau dibagi juga hadiah itu. Kira-kira begitu. Dan Naaman sebagai orang yang berterima kasih, gak berat hati, dia bilang, ya, silakan. Dan Naaman dengan cepat memberikan, oke, ini. Lalu diserahkan hadiah itu kepada Gehazi. Gehazi pikir tidak ada yang tahu nih. Lalu dia dengan happy, dengan bahagia telah terima hadiah yang banyak. Lalu dia mulai pulang dan hadiahnya diumpetin. Ingat teman-teman, ketika dia sampai nih balik ke rumahnya, Elisa itu hamba Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan Tuhan itu dekat sekali dengan Elisa dan bisa berbicara dengan Tuhan. Luar biasa Elisa. Ketika Gehazi sampai kepada Elisa,
Elisa bilang ini sama Gehazi, kamu dari mana? Ingat, tadi dia udah bohong kepada Naaman, sekarang lanjut lagi kebohongan kedua. Dia bilang, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tapi kamu tahu gak? Itu Elisa tahu. Dia bilang begini, bukankah hatiku ingin ikut pergi ketika engkau mendatangi Naaman dan minta hadiah? Mungkin dia kasih aja. Kok dia tahu? Jadi Elisa tahu. Tuhan tahu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita jadi, meskipun mungkin menurut kalian tidak ada orang lain di sini, Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada bersama kamu saat kamu sendirian, saat kamu bersama mama papa, Tuhan selalu hadir. Itulah kemahakuasaan Tuhan kita. Dia bisa tahu dan bisa melihat kita kapan saja. Oke. Ingat ya teman, tadi Gehazi berbohong. Pertama dia berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dia bohong lagi yang kedua. Dia bilang dia dengar dari mana. Ingat, kebohongan hanya menyelamatkan sementara, tapi akan menghancurkan selamanya. Jadi kan cuma bohong ya. Jujur itu berharga. Mungkin kadang-kadang akibat jujur kita jadi dihukum, tidak apa-apa. Tapi berusahalah untuk jujur, ya. Karena ya kebohongan, kalau kamu sekarang bohong, oke, selamat. Besok deg-degan lagi karena masih ada kebohongan itu. Aduh, takut ketahuan. Dan kamu selalu diikuti oleh rasa-rasa takut dan kamu ulangi lagi bohong untuk menyelamatkan diri, bohong. Ingat, hanya menyelamatkan sementara. Untuk menutupinya ada kebohongan yang lain. Kayak bola salju, kalau kalian tahu bola salju, tadinya kecil, turun muter-muter ke bawah, gila lama besar. Kebohongan juga gitu. Tadinya bohong sekali, buat nutupin yang ini bohong lagi 2 kali, bohong lagi 3 kali, bohong lagi. Lama-lama jadi tukang bohong. Wah, bohong itu dosa. Alkitab berkata jangan berdusta, ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan kita semua belajar untuk jujur, belajar berkata apa adanya, supaya kita berkenan sama Tuhan. Amin adik-adik. Yang mau jujur katakan amin. Yes, kakak juga mau belajar untuk jujur, mengatakan apa adanya yang sebenarnya. Adik-adik, Gehazi kaget waktu Elisa mengetahui ternyata dia minta hadiah yang Elisa tolak kepada Naaman. Akhir yang sangat buruk bagi Gehazi. Teman-teman, adik-adik sekalian, kalau kita melihat ini karena keinginan daging Gehazi untuk menjadi kaya, sesuatu yang buat Elisa nggak boleh dia langgar, dan dia mulai bohong, mulai berkata tidak sebenarnya. Lihat akhirnya Tuhan menghukum dia dengan cara penyakit Naaman berpindah kepadanya. Wow, itu sesuatu yang mengerikan. Adik-adik, pelajaran apa yang perlu kita ambil dari cerita ini? Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yesus itu malah membuat dirinya itu kayak kompetitornya, saingannya itu uang. Jadi Yesus versus uang, pilih mana kita? Saya percaya semua adik-adik kita akan pilih Tuhan Yesus, amin. Kalau kita sudah pilih Kristus, pilih Tuhan Yesus, Dia sanggup memberkati kita dengan uang yang mencukupkan keperluan-keperluan kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, adik-adik, orang jujur dikasihi Tuhan, ya. Jadi meskipun kadang-kadang pengakuan kita, kejujuran kita membuat kita dapat disiplin, it's okay. Tapi selesai, ya kan?
Tuhan juga berkata bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi ingat, jangan suka bohong. Kalau pernah berbohong atau melakukan kesalahan, kita akui sama Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik kok. Dia akan mengampuni kita. Bahkan kita berkata, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Hebat kan Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus kita? Kita sudah belajar betapa pentingnya untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk jujur. Tadi waktu Gehazi tanya Elisa, kamu dari mana? Gehazi bohong. Tapi kita lihat karena dia tidak mengakui kesalahannya, maka akhirnya dia dapat hukuman. Adik-adikku, mari kita belajar untuk senantiasa berusaha untuk jujur, karena jujur itu berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya adik-adik, tidak suka bohong. Jangan bohong ya, supaya hidup kita membuat hati Tuhan Yesus senang. Nah adik-adik yang mau hidup jujur, boleh angkat tanganmu, kamu berdoa bersama adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami semua supaya kami bisa hidup jujur, tidak curang. Kami mengatakan yang sebenarnya supaya kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hati yang mengasihi Tuhan ada atas kami semuanya. Biarlah kami semua menjadi saksi Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup benar, yang hidup jujur. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Si Robin pun menyesal telah berbohong kepada teman-temannya. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan menjadi anak yang selalu berkata dan bersikap jujur. Terima kasih Mami ceritanya. Aku mau menjadi anak yang taat, mengakui kesalahan. Jujur juga ya nak ya, dan tidak bohong. Iya Mami. Tadi kan Cilik udah berdoa, ucap firman, udah dengar cerita juga dari Mami. Shalom adik-adik, saatnya hari ini kita ada ayat hafalan. Yuk, ayat hafalan kali ini diambil dari Titus 2 ayat 7b. Hendaklah engkau jujur. Gimana, gampang kan? Yuk sekali lagi yuk. Titus 2 ayat 7b. Hendaklah engkau jujur. Dadah. Hai adik-adik, sekarang kita membuat aktivitas ya. Aktivitasnya adalah gambar tangan pakai gagang. Sederhana. Gimana kak caranya? Kita siapin dulu bahannya. Yang pertama kertas warna atau concord atau HVS putih boleh. Terus pulpen, gunting, spidol, lalu isolasi dan sedotan untuk gagang. Adik-adik, cara yang pertama adalah adik-adik buat dulu polanya pakai tangan sendiri. Nanti ini polanya tangan. Caranya adalah boleh langsung pakai spidol. Duanya di tangan.
Adik-adik, pengumuman ibadah minggu ini. Adik-adik, sekarang pasang telinganya baik-baik. Pengumuman pertama, ibadah online masih seperti biasa 3 kali setiap jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Yang kedua, besok Sabtu tanggal 14 November jam 4 sore ada yang istimewa, Erodio bersama Vihome Radio live via Facebook dan YouTube Erokid Raya 8 bersama Kak Heri. Yang ketiga, pemenang aktivitas ibadah Zoom kemarin. Inilah pemenangnya. Sekian pengumuman hari ini. Jangan lupa tetap semangat, taat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Walaupun masih online Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Kami yakin dan percaya juga Tuhan ada di setiap rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami membawa doa-doa kami Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Berkati juga setiap staf presiden, semua jajaran dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini bisa bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Bapak Niko Nyotoro Harjo Tuhan beserta wakil-wakilnya Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pesan dan maksud Tuhan tersampaikan melalui hamba-hambamu ini. Berkati juga Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Wiweko Mulyono Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk Kak Yafet Tuhan, pemimpin kami di Ero Kids dan City Light ini Tuhan, beserta wakilnya Kalau dan Kak Philip Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna kepada adik-adik kami. Keluarga-keluarga semakin dipulihkan Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kemampuan adik-adik kami dalam belajar online Tuhan. Walaupun sulit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memampukan adik-adik untuk menjalankan ibadah online ini dan belajar online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah online selanjutnya Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang memakai ibadah online ini dan Tuhan yang menyempurnakan setiap ibadah online kami Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak yang ambil bagian dalam ibadah online. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah online ini, siap-siap untuk menerima berkat dari hambanya Kak Yafet. Shalom, adik dikasih Tuhan. Luar biasa, hari ini pembelajaran firman Tuhan begitu kuat, yaitu tentang Tuhan mendidik kita. Setiap kita dididik oleh firman Tuhan. Dan jangan keraskan hatimu, waktu engkau mengikuti didikan Tuhan, maka hidupmu akan berhasil. Mari kita sudahi firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu, siapkan hatimu, dan dengarkanlah sabda firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri.
Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Untuk itu diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, engkau sehat, engkau kuat di masa pandemi ini, engkau terus bergerak dalam kemuliaan Tuhan. Ditambahkan hikmat kepintaran dalam pembelajaranmu di masa pandemi ini, supaya engkau berhasil. Dan kiranya seluruh aktivitas hidupmu diberkati Tuhan. Juga papa mamamu, ekonominya, kesehatannya diberkati Tuhan. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Kita terima dan percaya, sama-sama katakan amin.